YouTube, selamat datang kembali di Hati Hitam Channel, channel yang memberikan manfaat, hiburan, edukasi, entertainment, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hati Hitam Channel. Semoga rekan-rekan, konco-konco YouTube sekalian semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan di channel Hati Hitam, kalau konco YouTube lihat sekalian, Hati Hitam sudah rapi gitu ya. Jadi Hati Hitam kali ini akan memberikan tips and tricks mengenai seputar tes CPNS dan PPK tahun 2021. Jadi, konco YouTube sekalian, mungkin yang belum tahu bahwa saat ini Hati Hitam itu merupakan salah satu ASN atau merupakan salah satu CPNS yang kebetulan Hati Hitam sendiri itu adalah seorang guru teknologi informatika komputer di salah satu SMK negeri di Indonesia atau di Bengkulu. Nah, jadi Hati Hitam sendiri itu sebelumnya sudah lulus CPNS pada tes tahun 2018. Kebetulan waktu itu merupakan pertama kalinya tes CPNS diadakan secara bersih, secara clear di Indonesia. Yang mana kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya itu tes CPNS di Indonesia itu sangat sekali berhubungan dengan yang namanya money politik, kemudian sangat sekali berhubungan dengan yang namanya tingkat kekeluargaan, sehingga tes CPNS itu berjalan dengan sangat tidak bersih. Ataupun bagi kita orang-orang biasa yang tidak punya channel, tidak punya dukungan, tidak punya uang gitu ya pada masa-masa itu, maka kalau kita bilang atau kalau Hati Hitam bilang itu hanya memanjangkan barisan saja. Nah, jadi waktu tahun 2018 Hati Hitam bercerita sedikit bahwa Hati Hitam sebelumnya pernah mengikuti tes CPNS sebanyak 3 kali. Sebelum 2018 itu tes CPNS sudah 3 kali Hati Hitam ikuti. Yang pertama Hati Hitam ikut di kementerian, yang kedua ikut di kementerian, kemudian yang ketiga itu Hati Hitam ikut di kabupaten atau ikut di tingkat provinsi, yaitu sebagai guru. Dan alhamdulillah yang ketiga kemarin di 2018 itu tes Hati Hitam berjalan dengan mulus, dan alhamdulillah juga Hati Hitam berdua lulus dengan istri. Jadi kami berdua lulus secara serempak, dan kami berdua adalah sama-sama guru. Kami sama-sama guru. Cuman bedanya kalau Hati Hitam sendiri itu ada di provinsi, di bawah manajemen Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan istri itu berada di bawah tingkat manajemen kabupaten. Sebelum jadi seorang CPNS, Hati Hitam itu sebenarnya sudah 9 tahun menjadi tenaga honorer, yang mana kita tahu bahwa di Indonesia tenaga honorer apalagi guru itu ya hanya dibayar sejumlah 300.000, hanya dibayar sejumlah 400.000 gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan di sekolah. Nah, jadi buat konco-konco YouTube sekalian, terutama yang honorer, ini ada kesempatan yang sangat bagus di tahun 2021 untuk menjadi seorang ASN, tapi dengan titel atau status yang berbeda. Kalau dulu ASN hanya ada satu tesnya, yaitu tes CPNS, tapi kalau sekarang ASN dibagi menjadi 2 tes, yaitu tes CPNS dan tes PPK. Nah, keuntungannya bagi seorang guru tenaga honorer, yang mana di tes PPK itu yang diutamakan adalah tenaga guru honorer yang sudah bekerja di sekolah tersebut. Nah, sedangkan CPNS itu hanya berlaku untuk umum-umum saja gitu ya. Tapi ada kekurangannya juga. Ketika PPK dilangsungkan, maka seorang guru atau seorang yang nantinya akan lulus PPK itu tidak akan mungkin atau kemungkinan itu untuk bertahan di tingkat PPK-nya itu persaingannya sangat ketat, karena di tahun-tahun selanjutnya PPK itu akan terus bergulir, tidak seperti ASN, tidak seperti PNS sebagaimana biasanya. Nah, jadi nanti bagi guru-guru yang sudah terdaftar atau sudah lulus menjadi PPK, itu nanti tetap akan ada persaingan setelah itu, karena kemungkinan PPK itu hanya kontrak sementara. Apabila nanti sekolah tersebut tidak membutuhkan, atau apabila nanti ada ganti yang lebih bagus dari kita, atau nanti kinerja kita kurang baik, maka kita sebagai PPK nanti akan bisa dikeluarkan atau bisa dipecat, atau dalam artian kita bisa di PHK. Beda dengan CPNS atau beda dengan PNS. Nah, jadi buat konco-konco YouTube sekalian yang mana masih mau mendaftar menjadi seorang CPNS, atau memang berniat mendaftar menjadi seorang CPNS atau menjadi seorang ASN melalui CPNS, tes CPNS dan PPK, nanti Hati Hitam Channel pada kesempatan ini akan berbagi atau akan sharing bagaimana caranya atau bagaimana trik-triknya supaya nanti kita bisa mudah
atau bisa lancar dalam mengikuti tes CPNS tahun 2021 ini. Nah, jadi konco YouTube sekalian, tes CPNS itu pada dasarnya dibagi menjadi beberapa tes. Jadi tesnya itu bukan hanya satu kali. Ya mungkin konco-konco YouTube sekalian itu sudah paham, mungkin ada yang sudah pernah mengikuti. Jadi seleksi CPNS atau seleksi PPK atau seleksi ASN pada 2021 ini dibagi menjadi beberapa gelombang. Yang pertama adalah pendaftaran, yang mana pendaftarannya tetap melalui SSCN. Jadi satu pintu pendaftarannya mulai dari 2017 itu sudah diadakan tes atau pendaftaran melalui satu pintu. Jadi nanti apa saja yang akan disiapkan di sini nanti Hati Hitam akan bahas. Kemudian yang kedua adalah tes kompetensi dasar atau SKD. SKD itu nanti soalnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya TIU, ada yang namanya TWK, kemudian ada yang namanya TKP. Jadi ada 3 bagian. Nah, setelah lulus tes yang kedua atau setelah lulus pendaftaran, kemudian lulus tes SKD, nanti akan ada lagi yang namanya SKB. Nah, jadi SKB itu adalah tes yang mana itu disesuaikan dengan jurusan ataupun bidang yang kita daftar, atau yang sesuai dengan bidang jurusan yang sesuai dengan bidang yang kita daftar, atau jurusan yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di bangku kuliah atau sarjana kita atau ijazah yang kita pakai. Nah, nanti setelah itu nanti ada beberapa instansi juga yang dia mengadakan tes yang namanya tes wawancara. Kalau tahun 2018 saat itu seperti misalnya di Kemenak itu dia ada tes wawancara, kemudian di kementerian-kementerian lain juga ada beberapa kementerian yang tes wawancara. Tapi kalau untuk yang guru di tahun 2018 kemarin itu tidak ada tes wawancara. Jadi setelah SKD, SKB itu langsung yang namanya pemberkasan. Nah, nanti Hati Hitam Channel akan membahas satu demi satu, mulai dari pendaftaran sampai nanti ke tes wawancara. Jadi konco-konco YouTube sekalian, jangan lupa ikuti terus Hati Hitam Channel. Jadi kalau pengen nanti kita berbagi, kita sharing di sini, nanti Hati Hitam Channel akan memberikan beberapa pembahasan mengenai tes seputar CPNS. Jadi ikuti terus Hati Hitam Channel. Nah, untuk trik yang pertama, Hati Hitam Channel akan membagikan bagaimana triknya di pendaftaran. Jadi di pendaftaran pun untuk tes CPNS itu mulai dari pendaftaran kita sudah harus tahu triknya. Kita sudah harus tahu trik-triknya bagaimana agar pendaftaran kita bisa diterima. Nah, bagaimana triknya? Jadi trik yang pertama yaitu kita harus tentukan dulu nih. Kita harus tentukan dulu di mana kita akan mendaftar. Jadi kita betul-betul harus lihat dulu. Kita harus betul-betul lihat dulu persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh instansi atau tempat kita mau mendaftar itu apa. Jangan sampai ketika kita tidak memenuhi syarat, kita memaksakan untuk mendaftarkan di situ. Misal seperti ini. Misal saya jurusan pendidikan teknologi komputer, tapi saya memaksakan untuk mendaftar di luar jurusan non pendidikan. Walaupun sebenarnya kayak di kementerian-kementerian itu ada yang menerima jurusan pendidikan, tapi tetap saja yang diutamakan adalah yang jurusan komputer tapi yang non pendidikan. Nah, yang hal-hal seperti itu harus kita deteksi dari awal. Jadi untuk pendaftaran itu kita harus betul-betul mendaftar di tempat yang harus memenuhi syarat dulu nih. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus siapkan segala sesuatu yang nanti akan kita upload, akan kita masukkan di pendaftaran. Jadi kayak foto, kayak scan ijazah, scan apa sebagai itu harus kita siapkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti kita kelabakan gitu ya, karena biasanya waktu tes CPNS itu semuanya itu serba mendadak. Jadi tes CPNS itu semuanya serba cepat, waktunya sebentar. Kemudian waktu kita mau mengambil pun, misal nih kita kurang kakak kita tidak lengkap gitu ya, atau kakak kita belum ada, atau kakak kita masih ada salah satu anggota yang belum kita keluarkan. Nanti untuk memproses pembuatan kakaknya itu lama. Kenapa lama? Karena memang di situ prosesnya menumpuk. Nah, jadi seperti itu harus kita persiapkan dulu. Nah, kemudian trik yang ketiga adalah bagaimana caranya kita mendapatkan peluang yang lebih besar di tes CPNS ini. Syaratnya seperti ini. Misal, di suatu instansi itu membutuhkan 2 orang, yang mana posisinya adalah dekat dengan tempat kita tinggal. Kemudian di instansi lain itu ada yang membutuhkan 5 orang, tapi tempatnya jauh. Nah, jadi kalau menurut pendapat Hati Hitam, sepengalaman Hati Hitam itu sebaiknya kita memilih yang
kondisi atau tempatnya jauh yang 5 tadi, karena yang dibutuhkan lebih banyak. Tapi kita juga harus cek terus tempat mendaftar itu. Biasanya waktu pendaftaran itu akan ada berapa yang sudah mendaftar, berapa yang dibutuhkan, gitu sudah ada. Jadi kalau menurut Hati Hitam itu lebih baik konco-konco YouTube sekalian itu mencari yang dibutuhkan banyak, kemudian yang mendaftar sedikit. Itu trik yang nomor 3. Kemudian trik nomor 4. Nah, untuk trik nomor 4 di saat pendaftaran itu adalah jangan mendaftar secara terburu-buru. Ya, jangan mendaftar secara terburu-buru. Maksudnya jangan mendaftar terburu-buru adalah betul-betul diikuti instruksi dari pendaftaran. Kadang ada seperti ini. Ada dokumen ijazah, ada satu dokumen. Kadang ada satu dokumen yang seharusnya itu kita tidak punya, tapi kita diminta untuk betul-betul diupload. Itu kebanyakan kesalahan waktu tes 2018. Ada banyak teman-teman yang tidak lolos pendaftaran itu karena tidak mengupload berkas yang seharusnya diminta. Ya walaupun kita tidak ada, tapi setelah kita pelajari ternyata berkas yang tidak ada, berkas yang harus diupload tapi kita tidak punya, itu berkasnya bisa diupload dengan PDF atau dengan berkas kosong. Artinya halaman kosong saja. Itu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian di trik kelima, nah di trik kelima ini atau di tips kelima ini, mendaftarlah pada akhir-akhir pendaftaran. Tapi dengan catatan harus disiapkan dulu nih. Semua berkas memang harus sudah kita siapkan, jadi kita memang betul-betul semuanya sudah clear. Nah, kita daftar di akhir-akhir pendaftaran. Kenapa daftar di akhir-akhir pendaftaran? Karena di akhir-akhir pendaftaran kita bisa lebih melihat nih lawan kita sebanyak apa, atau tempat yang mau kita tuju ini pendaftarnya sebanyak apa. Nah, karena peluangnya adalah peluang CPNS ini selain memang kepintaran, itu sebenarnya ada faktor keberuntungan yang sangat besar. Jadi kalau memang kita belum beruntung, walaupun kita mau sepintar apa ya, kita tetap aja belum akan dapat gitu ya. Jadi menurut pandangan Hati Hitam bahwa mendaftar di akhir-akhir pendaftaran itu merupakan salah satu trik agar kita bisa mengetahui seberapa banyak lawan kita, agar kita bisa mengetahui sebanyak apa sih orang yang mendaftar di tempat yang kita inginkan atau yang sesuai dengan ijazah kita, gitu ya. Nah, kemudian selain 5 trik tadi, ada satu tambahan lagi. Waktu saat pendaftaran itu sebaiknya ya, waktu saat pendaftaran itu sebaiknya betul-betul melihat, betul-betul kita menyimak, betul-betul kita ikuti prosedur-prosedur yang ada di dalam tempat pendaftaran itu. Jangan sampai ada terjadi kesalahan tanggal lahir, jangan sampai ada terjadi kesalahan alamat tempat tinggal tidak sesuai dengan KTP, jangan sampai apa dokumen yang diminta itu terbalik gitu ya, atau jangan sampai dokumen yang kita upload itu terlalu kecil, itu juga jangan sampai, karena itu juga bisa mempengaruhi proses kelulusan dalam tingkat pendaftaran. Ya, jadi itu triks dan trik pertama untuk pendaftaran. Nah, jadi saksikan terus Hati Hitam Channel, karena Hati Hitam Channel akan memberikan trik and tips untuk bagaimana caranya lulus CPNS di tahun 2021. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hati Hitam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.